Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab yang pertama dari futur adalah, saya akan mulai dari yang paling dasar, adalah ketidakikhlasan dalam melakukan ibadah. Makna tidak ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di tangan manusia, bukan apa-apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Mungkin pujian manusia, mungkin apresiasi manusia, mungkin jempol manusia, likes ya manusia, atau uang mereka, atau kedudukan mereka, atau dukungan mereka, atau pangkat, jabatan, popularitas, atau yang sejenisnya. Ketika amalan itu ditujukan untuk hal itu dan dia memiliki peluang untuk memperoleh apa yang diinginkannya, dia semangat untuk melakukan ibadah. Tapi setelah apa yang diinginkannya tercapai atau gagal, baik berhasil atau dia tidak berhasil dalam memperoleh apa-apa yang dia inginkan dari manusia, barulah mengendur. Ibadah yang tadinya menggebu-gebu dilakukan sedikit demi sedikit berkurang, akhirnya ditinggalkan sama sekali. Karena tujuannya memang dunia. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa yang dia inginkan itu sudah dia capai, sudah dia peroleh, maka tidak ada lagi yang dia inginkan dengan ibadahnya. Berhentilah ibadahnya. Dan yang seperti ini amat sangat banyak. Orang melakukan saum terus menerus dengan harapan apa? Dengan harapan semoga karirnya naik terus, pangkatnya menanjak terus. Kalau dia dagang, dagangnya laris terus. Kalau dia punya anak yang jomblo, semoga anaknya ini cepat-cepat dapat jodoh. Atau kalau dia sendiri yang jomblo, semoga dengan sering saum ini Allah memperlancar, mempermudah jodoh kepada saya. Malamnya bangun untuk menunaikan tahajud. Apa niatnya? Niatnya agar segala urusan dunianya dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Agar rezekinya lancar. Agar kalau dia ketika itu sedang ujian, dimudahkan dalam menjawab ujian. Setelah semuanya itu beres, ujian selesai, nilai keluar, tahajudnya berhenti, saumnya berhenti. Kalau ditujukan agar dipermudah jodohnya, setelah jodohnya itu dapat, maka tahajudnya berhenti, saumnya berhenti, amal ibadah, sedekah yang lainnya juga berhenti. Karena memang ditujukan untuk dunia, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Baik berhasil ataupun gagal, setelah ujiannya selesai ternyata tidak lulus, aduh percuma tahajud dan saum juga, nggak ada efek kepada kelulusan. Akhirnya berhentilah tahajudnya. Kalau jomblo, dia terus tahajud, terus saum, terus berinfak sedekah, semoga jodohnya dapat. 5 tahun nggak dapat juga, aduh ternyata nggak ada hasilnya, tahajud juga, akhirnya berhenti dia. Jadi salah niat, otomatis amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin dia membagi dua niatnya. 90% niatnya untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Dapat ampunannya, dapat pahalanya, dapat rahmatnya, dapat surganya, dan yang sejenisnya yang ada di sisi Allah. 10% ditujukan, diniatkan untuk memperoleh apa-apa yang ada di tangan manusia. Membagi dua niat. Syirik dalam hal niat dalam melakukan ibadah. Allah tolak itu. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Allah berfirman, ana aghna syurakai 'anis syirki. Faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Maka siapa orang yang
mengamalkan suatu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya. Sebagian diniatkan untuk Allah, sebagian untuk yang lain. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik. Itu syirik. Karena menduakan Allah dalam hal niat dalam melakukan amalan. Penyebab kedua futur adalah lebay bahasa kitanya. Berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Jadi ketika semangat ya melakukan ibadahnya itu berlebih-lebihan. Karena semangat yang menggebu-gebu. Kalau tahajud dia tahajud semalaman. Kalau saum dia saum terus tiap hari. Kalau baca Al-Quran terus sampai serak nggak berhenti itu. Kalau sebelum serak itu ya. Demikian juga kalau baca buku sebelum pinggang ini panas, ya sebelum singsiremen, kesemutan itu nggak berhenti baca buku umpama. Sampai dia mengabaikan aspek lain dari kehidupannya. Dia punya kewajiban kepada keluarga. Kalau dia istri, punya suami, punya anak. Kalau dia suami, punya istri, punya anak. Kalau dia sebagai anak, punya orang tua yang harus dia bantu, yang harus dia senangkan, gitu ya. Berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah, itu juga bisa termasuk orang itu nanti akan futur. Sehingga apa? Jiwanya kuat tapi fisiknya lemah. Jiwanya ingin tapi fisiknya itu tidak mampu. Sholat semalaman. Jadi akhirnya dia merasa wegah ketika menghadapi malam. Aduh harus sholat semalaman lagi. Oh besoknya aduh harus lapar lagi. Nah kayak gitu. Akhirnya dia akan mengendur sedikit demi sedikit yang akhirnya ditinggalkan sama sekali. Karena wegahnya setiap ibadah targetnya harus maksimal. Kalau sholat harus sangat lama. Lama bacaannya, lama rukunya, lama sujudnya, lama duduknya, lama semuanya. Kalau setiap hari harus berlapar-lapar nih. Akhirnya dia mengalami kewegahan ketika melakukan ibadah. Kalau umpama ibadahnya asal-asalan, dia merasa tidak akan dapat pahala yang maksimal. Dia harus maksimal dalam masalah itu. Tapi lelah, capek, pegal dan yang sejenisnya. Orang yang seperti ini lama-lama berkurang, bahkan sama sekali berhenti pada akhirnya. Futurlah dia. Inilah penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga dari futur adalah kawan bergaul yang buruk. Terpengaruh oleh sahabat-sahabat dekatnya. Lingkungan pergaulan yang buruk sehingga dia terbawa kepada keburukan. Dia ahli ibadah. Malam tahajud. Biasa tahajudnya nggak lebay seperti poin kedua tadi. Siangnya saum. Kalau enggak saum Senin Kamis mungkin saum Daud atau saum 3 hari pertengahan bulan. Kalau Muharram seperti hari ini hari Asyura saum. Kemarin Tasu'a juga saum. Nanti Arafah, saum juga, Arafah sudah berlalu ya. Pokoknya saum begitu. Kalau sholat, selalu di awal waktu di masjid. Berjamaah dengan imam. Atau bahkan dia imam. Lalu dia bergaul dengan orang-orang yang lalai dalam melakukan ibadah. Awalnya dia mencoba menarik orang. Pas adzan, ayo kita ke masjid. Lagi asik ngobrol, nantilah. Baru adzan, belum koma, tenang saja gitu kan. Akhirnya ikut ngobrol lagi. Terpengaruhlah. Lama-lama sholatnya tidak lagi berjamaah. Lama-lama tahajudnya mengendur. Lama-lama saumnya pun mengendur. Lama-lama bacaan Al-Qurannya berkurang. Karena pengaruh dari apa? Dari kawan yang buruk. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahibus sahib.
Sahib itu sahib. Sahabat ini, kawan dekat ini sahib. Sahib itu menarik, bukan menarik interesting, bukan menarik begitu, tapi nggak berdoa. Menarik, mempengaruhi, menyeret. Menyeret lah. Sahabat ini menyeret kita kepada karakter mereka. Karakter orang-orang yang menjadi sahabat kita. Kalau umpamanya sahabatnya itu berperilaku baik, kita akan terbawa baik. Tapi kalau buruk, terpengaruh kepada keburukan. Bahkan kalau berkawan dekat dengan orang kafir, tak mustahil kita terseret kepada kekafiran. Berkata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Kata beliau, al-mar'u ala dini khalili, seseorang agamanya itu sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka setiap kalian hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat. Karena agamanya terpengaruh, baik terpengaruh dari dua aspek nih. Aspek pemahamannya, aspek pengamalannya. Kita berpemahaman lurus, bergaul dengan orang yang pemahamannya apa? Menyimpang, keliru, banyak syubhat, banyak bid'ahnya, banyak kekeliruannya umpamanya. Terus ngobrol berinteraksi lama-lama kita terpengaruh. Juga pengamalan dari agama ini. Ya, kita pengamalannya bagus, orang lain pengamalannya buruk, lalai, akhirnya kita terbawa lalai. Maka hati-hati dengan siapa kalian bergaul. Lihat tuh salah satu contoh nyata orang yang punya kawan buruk sampai akhirnya mati dalam keadaan sul khatimah. Padahal punya potensi yang besar untuk menjadi orang baik. Jasanya kepada Nabi dan kaum muslimin begitu besar. Tapi mati dalam keadaan musyrik. Siapa? Abu Thalib, paman Nabi SAW. Beliau melindungi keponakannya yang sekaligus Nabi, ya, dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Di akhir hayat sebelum meninggal oleh Nabi SAW ditalqin untuk mengatakan la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di akhirat nanti di hadapan Allah dengan kalimat itu. Tapi apa yang terjadi? Di sana ada kawan-kawannya orang musyrik, ada Abu Jahal di sana, ada Abu Lahab di sana, ya. Lalu mempengaruhi ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, jangan kamu katakan la ilaha illallah. Apa kamu benci kepada agama Abdul Muttalib, nenek moyang kita, orang tua kita? Diganggu terus. Akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Efek buruk dari seorang kawan, seorang sahabat, kawan bergaul yang dekat. Oleh karena itulah maka siapa orang yang tadinya rajin ibadah, melakukan banyak kebaikan dan amal soleh, tapi salah gaul, berada di lingkungan yang buruk, memiliki kawan-kawan yang lalai dalam melakukan ibadah, akhirnya dia pun terbawa ikut lalai. Futurlah dia, melemahlah imannya. Inilah penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat. Kita agak sedikit ngebut waktunya sebentar lagi. Penyebab futur yang keempat adalah banyaknya melakukan dosa dan maksiat. Yang penyebabnya banyak. Kenapa dia itu dosa maksiat? Ya, yang jelas terpengaruh oleh lingkungan, tergoda oleh setan, cinta duniawi dan seterusnya. Sehingga terjerumus dalam dosa dan maksiat. Apa efek dari dosa? Efek dari dosa itu hidayah yang pernah Allah berikan kepada dia dicabut. Apa efek buruk selanjutnya? Allah sesatkan hatinya. Hati kita itu
tidak bisa diatur, dimanage oleh kita. Diaturnya itu oleh Allah, diberi hidayah atau disesatkannya oleh Allah. Allah menyatakan may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Coba lihat. May yahdihillah, siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, yang menyesatkan Allah. Orang sesat itu bukan sesat dengan sendiri, oleh Allah disesatkan. Fala hadiyalah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Loh, kok bisa Allah menyesatkan orang? Iya, Allah menyesatkan dia sebagai hukuman atas kesalahan dia sebelumnya. Bukan sewenang-wenang, bukan semau gue. Hidayah itu adalah pahala dan kesesatan itu hukuman. Hidayah itu Allah akan berikan kepada orang yang melakukan sebuah amalan. Salah satu balasan dari sebuah amalanlah hidayah untuk melakukan amalan lainnya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, bab wadhaif syahri Syawal. Qala ba'du salaf, telah berkata ba'du salaf, salah seorang ulama salaf, kata Imam Ibn Rajab, man amila amalan thumma atbaha, man amila hasanah thumma atbaha bihasanah, fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Siapa orang yang mengamalkan satu amal kebaikan, lalu dia ikuti dengan amal kebaikan yang kedua, maka amal kebaikan kedua ini menjadi tanda diterimanya amalan yang pertama tadi. Li'anna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Karena Allah itu apabila menerima amalan seorang hamba, sebagai balasannya Allah beri taufik, beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amalan yang berikutnya. Begitulah seterusnya. Coba lihat ayat Al-Quran, Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu ucapan yang baik. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, makna mensolehkan amal-amal kamu artinya Allah akan memberikan taufik, hidayah kepada kamu untuk melakukan amal soleh karena kamu ngomong yang benar, yang lurus. Mengucapkan ucapan yang baik berakibat orang itu diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Dan banyak ayat lain yang serupa dengan itu, semakna dengan itu. Hadis lebih banyak lagi. Salah satunya ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu jujur tuh. Alaikum bisidqi. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu yahdi, memberi hidayah, menuntun kamu untuk melakukan perbuatan bir itu kebaikan. Dan ini mengisyaratkan kejujuran mengundang turunnya hidayah. Orang yang jujur Allah akan beri hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Dan banyak dalil lain yang menunjukkan hidayah itu Allah berikan sebagai hadiah atau balasan. Salah satu balasan kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Sebaliknya, orang yang beramal buruk, Allah hukum. Apa hukumannya? Allah cabut hidayah. Allah sesatkan hatinya. Tadi mafhum mukhalafah dari ayat wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Ini mengisyaratkan kalau kamu beramal buruk
dusta, mencela, menghina, memfitnah dan yang sejenisnya menunjukkan Allah menutup pintu hidayah bagimu, bahkan mencabut hidayah yang sudah ada dalam diri. Ini hadis yang lanjutan alaikum bisidqi tadi. Kalimat berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wajib kamu jauhi dusta. Kenapa? Li'annal kadhiba, karena dusta itu yahdi ilal fujur. Menyeretmu, menuntunmu kepada perbuatan fujur. Kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, fujur ini ada dua bentuknya. Pertama, khuruj anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia taat. Malamnya tahajud, siangnya saum, banyak baca Al-Quran. Setelah dia berdusta, dia berhenti tahajudnya. Dia berhenti saumnya. Dia berhenti baca Qurannya. Dia berhenti amal baiknya. Keluar dari ketaatan. Itu fujur. Allah cabut hidayah kebaikan dari dia karena dusta. Ini fujur yang pertama. Keluar dari ketaatan. Berhenti dari melakukan amal soleh. Fujur yang kedua, al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus dalam dosa atau kemaksiatan yang sebelumnya belum dia lakukan. Umpamanya, sebelum dia berdusta, dia tidak pernah menggunjing orang. Dia tidak pernah memfitnah orang. Dia nggak pernah mencela, menghina orang. Nggak pernah. Pantang bagi dia. Setelah berdusta kok jadi berani ya? Itu hukuman dari Allah. Allah berikan kepada dia keberanian untuk melakukan dosa yang lain setelah berdusta. Nah, jadi futur, lemah iman salah satunya adalah efek dari dosa dan maksiat. Karena dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, Allah cabut hidayah ibadah dalam dirinya. Allah cabut kenikmatan dalam melakukan ibadah sehingga hambar ibadahnya. Hukuman terberat bagi seorang mukmin itu bukan ditimpa azab berupa sakit, berupa musibah, berupa penderitaan di dunia. Bukan itu hukuman terberat bagi seorang mukmin. Tapi hukuman terberat bagi seorang mukmin itu adalah dicabutnya kenikmatan dalam melakukan ibadah. Dijauhkannya hati jiwa orang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rasa malas untuk beriman, beramal, beribadah dan beramal soleh. Itu hukuman yang jauh lebih berat, lebih berbahaya. Kalau diberi musibah mungkin dia sabar, mendekat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia memperoleh ketentraman, ketenangan batin ketika beribadah di tengah musibah. Diberikan penyakit, dia bersyukur dalam sakitnya, dia banyak memohon, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hukumannya itu berupa apa? Berupa dicabutnya hidayah. Sesuatu yang jauh lebih berat. Inilah penyebab futur yang ketiga ya. Keempat. Yang pertama tidak ikhlas. Kedua berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Ketiga apa tadi? Kawan bergaul yang buruk. Keempatnya banyak melakukan dosa dan maksiat.